Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Febi Widiasari, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Tugas mandiri video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sultan Nawawi MPD. Baiklah, materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ini mengacu pada kompetensi dasar pengetahuan 3.4 dan kompetensi dasar keterampilan 4.3 untuk materi kelas 8 SMP maupun MTS. Nah, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan. Struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan ini membahas tentang struktur dan fungsi pada akar, batang, daun, bunga, dan buah beserta jaringannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada akar. Akar merupakan bagian bawah tumbuhan yang berkembang di bawah permukaan tanah. Akar berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, menyerap garam dan mineral, sebagai penyokong batang tumbuhan untuk memperkuat tubuh tumbuhan, sebagai alat pernapasan, dan sebagai alat perkembangan vegetatif. Akar memiliki struktur dan bentuk yang sangat beragam. Nah, berikut ini pada gambar di samping ini adalah contoh gambar anatomi pada akar yang menunjukkan bagian-bagiannya. Dapat kita lihat ya. Pada struktur akar ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur bagian luar akar dan struktur bagian dalam akar. Struktur bagian luar akar ini terdiri atas leher atau pangkal akar, yang merupakan bagian akar bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian ada ujung akar, merupakan titik tumbuh akar yang dilindungi oleh gedung akar. Batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher dan ujung akar. Cabang-cabang akar merupakan bagian-bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok. Selanjutnya ada serabut akar, merupakan cabang akar yang halus dan berbentuk serabut. Yang selanjutnya ada rambut akar, merupakan sel kulit luar yang berfungsi memperluas daerah penyerapan air. Dan ada tudung akar atau sering disebut kaliptra, berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan pada waktu menembus tanah. Kaliptra ini terdapat di ujung akar. Selanjutnya, untuk struktur bagian dalam akar terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan yang terdiri dari satu lapisan sel. Sel ini menyusun sangat rapat pada dinding epidermis. Kemudian, sebagian sel epidermis ini membentuk rambut akar dengan pemanjangan ke arah lateral dari dinding luarnya. Rambut akar tersebut merupakan modifikasi dari sel epidermis yang berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Rambut akar ini dapat memperluas permukaan akar. Yang kedua ada korteks. Korteks adalah bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel yang membentuk beberapa lapisan. Korteks ini tersusun dari sel yang rapat sehingga menghasilkan ruang antar sel. Ruang antar sel tersebut dinamakan rongga antar sel, yang dimana bermanfaat untuk proses pertukaran gas. Korteks terletak di bagian bawah epidermis. Di dalamnya terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang selanjutnya yaitu ada endodermis. Endodermis ini merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sebagian besar sel endodermis ini memiliki sel bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat lignin. Bagian ini disebut dengan pita kaspari. Zat suberin memiliki sifat kedap air. Penebalan oleh lapisan gabus ini menyebabkan dinding selnya sulit untuk dilalui oleh air. Padahal air harus melalui lapisan endodermis agar dapat mencapai pusat silinder. Yang terakhir yaitu ada silinder pusat atau stele, merupakan bagian terdalam dari akar, terdiri berbagai macam jaringan yaitu perisikel, berkas pembuluh angkut, dan empulur. Perisikel merupakan lapisan terluar dari stele yang tersusun atas satu atau beberapa lapis sel. Akar cabang terbentuk dari pertumbuhan perisikel ke arah luar.
berfungsi dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Berkas pembuluh angkut terdapat di sebelah dalam perisikal, terdiri atas xilem dan phloem yang tersusun bergantian menurut arah jari-jari. Pada dikotil, di antara xilem dan phloem ini terdapat jaringan kambium, sedangkan empulur terletak pada bagian paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut yang terdiri atas jaringan parenkim. Empulur hanya terdapat pada akar tumbuhan dikotil. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi batang. Apa sih itu batang? Batang merupakan organ yang terletak di atas tanah dan berfungsi sebagai penyangga, tempat cadangan makanan pada tumbuhan dan sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Terdiri dari pembuluh yang untuk menyalurkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan dan memiliki struktur yang berbeda-beda. Batang pada tumbuhan memiliki dua struktur, yaitu struktur bagian dalam dan struktur bagian luar. Yang pertama kita akan membahas tentang struktur bagian luar. Struktur bagian luar batang tumbuhan ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada batang tumbuhan herba. Memiliki ciri-ciri umum. Batang tumbuhan herba adalah berwarna hijau, jaringan kayu sedikit bahkan tidak memiliki jaringan kayu, ukuran batang kecil dan relatif pendek. Bagian luar batang ini terdiri dari epidermis yang tipis dan tidak mengandung gabus. Terdapat stomata sehingga jaringan di dalamnya dapat mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Contohnya yaitu pada tanaman bayam. Yang kedua yaitu ada batang tumbuhan kayu. Memiliki ciri umum yaitu berkayu dan batangnya keras serta relatif sangat panjang. Permukaan batang yang keras dan bagian-bagian tertentu terdapat lentisel. Lentisel ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di batang. Lentisel ini berhubungan langsung dengan bagian dalam batang. Pada tumbuhan berkayu yang masih muda terdapat klorofil sehingga batang ini dapat melakukan fotosintesis. Namun apabila sudah memiliki lapisan gabus, maka kemampuan fotosintesis menjadi tidak ada. Lapisan gabus tersebut oleh kambium gabus, adanya aktivitas kambium menyebabkan rusaknya jaringan yang terdapat pada korteks dan epidermis, yang menyebabkan fotosintesis menjadi hilang. Untuk struktur bagian dalam pada batang, berdasarkan bentuknya, batang memiliki dua jenis, yaitu ada batang dikotil dan batang monokotil. Pada bagian ujung tumbuhan dikotil terdapat titik tumbuh berupa meristem apikal. Sebelum meristem apikal, secara berurutan terdapat protoderm yang akan membentuk epidermis dan prokambium. Prokambium ini akan membentuk xilem, phloem, dan kambium fasikuler serta meristem dasar yang akan membentuk empulur dan korteks. Pada jaringan ini, batang primer dikotil terdapat bagian-bagian yaitu sebagai berikut. Ada epidermis, korteks, dan stele. Pada batang monokotil, memiliki ukuran meristem apikal yang lebih kecil daripada meristem apikal yang pada batang dikotil. Meristem ini akan mengalami proses pembentukan menjadi tunas aksiler, bakal daun, dan epidermis. Pada bagian meristem apikal ini terdapat pula bagian meristem perifer yang merupakan meristem primer mengalami proses pelebaran dan penebalan di area sekitar bagian meristem apikal. Meristem perifer ini berkembang membentuk bagian utama dari batang yang di dalamnya terdapat ikatan suatu pembuluh. Berikut ini lapisan yang terdapat pada batang monokotil, yaitu ada epidermis, korteks, dan juga stele. Baiklah, di samping ini adalah contoh gambar, yaitu gambar pada batang tumbuhan berkayu, batang tumbuhan herba dikotil, dan batang tumbuhan herba monokotil yang menunjukkan bagian-bagian jaringannya. Selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil dan sebagai tempat fotosintesis, memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Daun memiliki tugas penting yaitu untuk membuat makanan bagi tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis dan tempat terjadinya transpirasi atau proses menguapnya air pada daun. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai organ
pernapasan atau respirasi. Daun tersusun atas 3 tipe sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan jaringan pembuluh. Jaringan epidermis merupakan bagian permukaan daun yang dimana permukaan bagian atas dinamakan adaksial dan bagian permukaan bawah dinamakan abaksial. Pada daun ini terdapat stomata yang berfungsi sebagai pertukaran gas dan penguapan air. Pada tumbuhan darat, stomata terletak pada bagian bawah permukaan daun, sedangkan pada tumbuhan air, stomata terletak pada permukaan atas daun. Yang kedua yaitu jaringan mesofil. Jaringan ini bersifat parenkim, terdiri atas jaringan palisade dan jaringan bunga karang. Kedua jaringan ini mengandung kloroplas dan merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Sel parenkim ini sangat beragam. Pada jaringan spons terdapat ruang antar sel, sedangkan pada jaringan palisade tidak. Terdapat kloroplas yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jaringan spons. Ciri khas sel parenkim bunga karang ialah adanya cuping-cuping yang menghubungkan sel di sebelahnya. Yang ketiga yaitu jaringan pembuluh pada daun terdapat pada tulang daun. Tulang daun berfungsi untuk menguatkan daun. Selain itu, urat-urat daun pada tumbuhan berperan sebagai kerangka daun. Nah, daun juga memiliki sistem jaringan penyusun tumbuhan, yaitu daun dikotil dan daun monokotil. Berikut ini jaringan penyusun tumbuhan dikotil, yaitu ada epidermis, cuticula, stomata, rambut dan kelenjar, mesofil, serta urat daun. Sedangkan jaringan penyusun tumbuhan pada tumbuhan monokotil yaitu terdapat epidermis dan cuticula, stomata, mesofil, dan urat daun. Nah, di samping ini dapat kita lihat contoh gambar dari anatomi daun beserta jaringan-jaringan yang menyusunnya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi pada bunga. Bunga merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang tersusun dari beberapa bagian yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kelopak berfungsi untuk melindungi mahkota bunga yang masih kuncup, sedangkan mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga. Memiliki warna agar serangga tertarik untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Benang sari memiliki beberapa bagian, diantaranya kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Benang sari ini berfungsi sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina yang terletak pada pusat bunga. Memiliki beberapa bagian, diantaranya ujung putik, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat perkembangan generatif. Perkembangan generatif ini merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan pada tumbuhan berbunga yang didahului proses penyerbukan. Untuk gambar bagian-bagian bunga dapat kita lihat pada gambar di bawah ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas struktur dan fungsi buah. Buah merupakan hasil dari proses penyerbukan. Buah ini dapat dibedakan menjadi 3 yaitu buah tunggal, agregat, dan majemuk. Buah tunggal yaitu buah yang bila dibentuk oleh satu bakal buah, misalnya pada buah mangga. Sedangkan buah agregat yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah, misalnya pada buah sirsak dan sirkaya. Sedangkan pada buah majemuk yaitu buah yang dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyak bunga. Misalnya ini terdapat pada buah nanas dan buah nangka. Susunan lengkap buah terdiri atas biji, daging, buah, dan kulit buah. Kulit buah ini dibedakan menjadi 3 yaitu epikarp, mesokarp, dan endokarp. Epikarp ini merupakan lapisan luar yang keras dan tidak tembus air, misalnya pada buah kelapa. Mesokarp merupakan lapisan yang tebal dan berserabut, misalnya yaitu terdapat pada sabut kelapa, berdaging pada buah mangga dan pepaya. Sedangkan endokarp merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas lapisan sel yang sangat keras dan tebal, misalnya tempurung kelapa berupa selaput tipis pada buah rambutan.
Berdasarkan asal terbentuknya buah dibedakan menjadi dua, yaitu buah sejati dan buah tidak sejati atau semu. Buah sejati adalah buah yang berasal dari bakal buah, contohnya yaitu buah mangga, pepaya, rambutan, dan lain-lain. Sedangkan buah tidak sejati atau semu ini yaitu buah yang dibentuk dari selain bakal buah, misalnya dari kelopak bunga, tangkai bunga, atau daun bunga yang berubah menjadi buah. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian dari buah ini dapat kita lihat pada gambar di sampingnya. Telah terlihat secara jelas bahwa letak-letak bagian-bagiannya sangat terlihat jelas. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu jaringan dewasa dan jaringan meristem. Pertama kita akan membahas jaringan meristem. Jaringan meristem ini tersusun dari sel yang bersifat embrional, artinya sel tersebut mampu membelah diri secara terus-menerus, bertujuan agar jumlah sel tubuh terus bertambah. Cirinya yaitu di antara berdinding tipis, banyak mengandung protoplasma, vakuola kecil, inti besar, dan plastida belum matang. Bentuk sel meristem ini umumnya sama ke segala arah, misalnya berbentuk seperti kubus. Berdasarkan bentuk jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem sekunder dan meristem primer. Meristem primer adalah meristem yang berkembang dari sel embrional yang menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Hal tersebut memungkinkan akar dan batang bertambah panjang sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Tumbuhan ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Yang kedua itu jaringan sekunder. Jaringan sekunder merupakan jaringan yang berkembang dari jaringan dewasa, telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi, tetapi bersifat embrional. Salah satu contoh meristem sekunder adalah kambium gabus yang terdapat pada batang dikotil. Jaringan kambium yang terletak di antara xilem dan phloem merupakan salah satu meristem sekunder. Baiklah, gambar di bawah ini merupakan contoh gambar dari jaringan meristem. Jaringan meristem ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada meristem apikal, meristem primer yang terbagi menjadi tiga jaringan lagi, yaitu ada protoderm, meristem dasar, dan prokambium, serta jaringan pengangkut. Baik, yang kedua yaitu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan permanen terbagi menjadi 4 jaringan, yaitu jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar yang dimiliki oleh semua tumbuhan, terdapat pada akar, batang, daun, dan jaringan pengangkut, berfungsi sebagai proses terjadinya fotosintesis. Yang kedua yaitu ada jaringan epidermis atau sering disebut dengan jaringan pelindung karena berfungsi sebagai melindungi jaringan yang lain yang terdapat pada sisi dalam tumbuhan. Yang ketiga ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini berfungsi sebagai jaringan penguat tumbuhan dan dibedakan menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Untuk jaringan kolenkim ini sering dijumpai di dekat epidermis. Jaringan ini tersusun sangat rapat dan dinding selnya tebal. Dinding sel mengalami penebalan dari zat selulosa, sedangkan jaringan sklerenkim tersusun dari kumpulan sel-sel mati berbentuk serabut atau sel bulat yang disebut dengan steroid. Dinding selnya mengalami penebalan dari zat lignin. Yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri dari dua jaringan, yaitu xilem dan phloem. Nah, untuk jaringan xilem ini memiliki diameter yang bervariasi tergantung pada spesies tumbuhan. Biasanya xilem berukuran 20-70 nanomikroskopis. Sedangkan jaringan phloem ini atau sering disebut jaringan tapis berfungsi sebagai zat mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Phloem terdiri atas deretan sel-sel yang membentuk saluran dan deretan bagian atas serta bawah ini tidak semuanya melebur, tetapi berlubang-lubang membuat semacam tapis. Yuk kita amati gambar jaringan dewasa atau jaringan permanen berikut ini, di mana terdapat jaringan dermal atau jaringan epidermis, jaringan vaskuler,
atau jaringan pengangkut, dan jaringan dasar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama kita akan membahas tentang paving. Paving memiliki bentuk seperti sel parenkim yang berperan dalam proses fotosintesis. Parenkim memiliki bentuk seperti segi enam yang dapat digunakan peneliti dalam pemasangan paving. Paving ini digunakan untuk meratakan jalan dan menyerap air hujan. Untuk gambar di samping ini adalah contoh dari pemasangan paving yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu biovoltaic mastable, merupakan meja yang dapat membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis. Teknologi ini dapat digunakan dalam alat-alat listrik kecil untuk menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya yaitu pada jam digital. Kemudian ada charger tenaga surya elektrik, merupakan terinspirasi dari tanaman bonsai yang memiliki karakteristik daun berkelompok. Elektrik ini dibuat mirip dengan bentuk dan fungsi sebagai sel surya menyerap pada panas matahari. Untuk contoh gambarnya bisa dapat kita lihat di samping ini ya. Oke adik-adik, terima kasih telah menonton video penjelasan dari kakak. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Semangat dan terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.